konversinya dolar Singapura. Makanya di mana ada gula di situ pasti banyak semut. Makanya datang sana. Sudah habis gulanya, baru balik semutnya ke rumah masing-masing. Petang hari, sore dia akan kembali ke negara Johor Bahru. Dia tidur di sini lebih murah. Ya ibu bapak ya, ibu bapak orang Singapura boleh datang ke sini bawa kendaraan loh. Kan sudah ada jembatan saja. Nah nanti bapak ibu bisa lihat dia bisa bawa kendaraan. Jadi orang Singapura yang punya pengen ngebut di jalan raya, dia pergi ke Malaysia, betul nggak? Singapura macam mana mau ngebut? Sebentar-bentar traffic light, sebentar-bentar traffic light. Kecil ya bu ya. Dari ujung barat ke ujung timur hanya 48 kilo. Utara selatan hanya 27 kilo. That is the Singapore. Itulah Singapura. Tapi Malaysia coba lihat dari ujung sampai ke ujung 1.000 dia bisa lihat. Nah ini semua nih motor-motor ini akan masuk ke sana. Ya, dia nih masuk karena Johor ini bagian dari negara Malaysia. 12, 12, 1. Oke ya. Jadi setengah 11 nanti kita harus sampai di pelabuhan pukul 2 ya. Jadi tadi ada yang mau cari Smegel. Ibu bapak, Bugis lagi under renovation. Ya, jadi untuk shoppingnya itu seluruh orang-orang sekarang akan ramai. Shoppingnya itu adanya di kawasan Pipo City Mall. Pipo. Kereta cepat ya. Lupa jangan video. Kira-kira video mana kan jangan apa video kan. Nego dia alat bes guna pandinasi. Tahu? Pani mak ko ba pani ka magkariya ita ko berale mo sana dilo para ni sa Korea. Wala ko sa ha? Cuma keringan nanti namanya. Beli aku HP iPhone. Baca cewek cermin dan aku keringan nama di beli aku HP iPhone. Kan dia punya tempatnya masih murah untuk membuat pabrik, kemudian juga untuk tenaga kerjanya kan masih menggunakan rupiah, betul ya Bapak Ibu ya. Untuk UMK upah minimum Kota Batam saat ini 4.237.000. Ya, jadi masih kecil dibandingkan orang Singapura nih, kayak pemandu wisata kita nih, biayanya hampir $350 hanya 4 jam saja. Ya, hampir 4 juta. 10 hari dia kerja, gaji mereka sudah hampir 40 juta. Nah, tapi mereka living cost mereka juga untuk biaya hidup di Singapura ini kan mahal, betul ya Bapak ya. Air minum satu botol ya Pak Kepsek sudah tahu juga $2.50. 25.000 karena untuk air saja Singapura masih mengimpor air mentah Ibu Bapak ya dari Johor. Ya, tadi saya lupa ngasih tahu di sebelah kanan Bapak Ibu kan bisa nampak ada 2 pipa, satu pipa warna hitam, satu pipa warna putih. Warna hitam adalah air mentah yang mereka ambil dari Johor. Air putih ada yang pipa putih adalah air yang sudah langsung dikelola dan dibawa untuk dikirim lagi ke Johor. Makanya di Singapura ini semuanya beli barang mentah. Termasuk juga telur, Bapak ya, ayam ya semuanya ya. Nah, jadi mereka ini sudah tidak ada lagi barang-barang mentah untuk dikelola ataupun untuk menjadi produce. Jadi Singapura adalah satu negara jasa. Ya, nah, jadi inilah keunikan dari Singapura. Dan tahukah Bapak Ibu, putra dari Sulawesi lah yang membaca peluang-peluang yang ada di Singapura, yaitu Bapak Habibie. Makanya di Batam itu dia buat pabrik ya, namanya kawasan industri yang bernama yaitu Batam Industrial Park 300 hektar. Itulah cikal bakal pabrik yang ada di Batam. Kemudian sekarang kita punya 22 kawasan industri Bapak. Ya, hampir 60% kawasan industri itu investornya adalah orang Singapura. Orang Singapura sangat terbantu sekali dengan Batam ya Bapak, karena jaraknya sangat dekat. Jadi untuk kegiatan dari bahan mentah kepada barang setengah jadi itu dibuatnya adanya di Batam ya.
karena sewa murah, tenaga kerja juga murah. Ini pabrik-pabrik ini semuanya sudah finishing dan packaging. Dia tidak perlu tenaga yang banyak, dia pakai mesin semua. Ya, contoh misalnya bikin setrikaan yang raksasa tuh untuk tekstil lah, dibikin sini. Sudah di assembling saja, dah packaging sudah kirim Singapura, ya, kirim dari Singapura, made in Singapura, made in ini, nggak ada made in Indonesia, ya. Jadi barangnya sangat-sangat luar biasa, menjadi 2 kali lipat harganya, ya. Oke, ibu bapak, Singapura ini ada 4 uang masuknya. Yang pertama adalah dari pelabuhan laut. Tahukah bapak ibu, Singapura pelabuhan lautnya terbesar nomor 2 setelah Shanghai, China. Ya, setelah Shanghai, China adalah Singapura. Setiap 3-5 menit sekali akan ada kapal keluar masuk ke negara ini. Apa yang dibutuhkan oleh kapal tersebut semuanya ada. Contoh, minyak untuk kapal. Kemudian apa lagi Pak? Konsumsi untuk makanan para pelaut ada semua di sini. Ya, jadi Singapura ini dia menyediakan sistemnya dengan komplit. Jasa, ya, namanya jasa. Makanya orang senang letakkan barang di Singapura. Ya, satu, karena di Singapura ini untuk birokrasinya bisa dikatakan zero birokrasi. Siapa yang mengurus pasal imigrasi? Ya imigrasi, kayak tadi kan, ICA, Immigration Checkpoint Authority. Setelah Bapak keluar, imigrasi tidak bertanggung jawab lagi Pak, ya. Yang bertanggung jawab di luar ini jika Bapak bikin kesalahan adalah polisi. Adalah airport dengan ranking nomor 1 di dunia versi majalah Skytrack, ya. Seluruh penerbangan seluruh dunia itu bisa lewat Singapura, Bapak Ibu. Dan satu-satunya penerbangan tidak ada domestic flight, hanya negara ini saja. Kalau kita kan ada kan dari Padang ke Palembang, betul Pak, ya? Dari Makassar langsung pergi ke mana, Balikpapan, ya, Makassar, Surabaya. Di sini Singapura mau terbang kemana Pak? Ya, tapi dia mempunyai penerbangan ke seluruh dunia dengan maskapainya adalah Singapore Airlines, ya, dengan kodenya SQ. Oke, inilah tempat tinggal orang Singapura, Bapak Ibu. Sebelah kanan Bapak Ibu dan di depan Bapak Ibu, rumah susun. Ya, di Singapura ini jarang sekali kita lihat di rumahnya ada halaman, ada tempat jemur pakaian di belakang seperti di Padang, ya, betul Pak, ya, ataupun seperti di Makassar, ya. Bisa ngingun ayam, ngingun burung, ngingun kucing, ini tak bisa, ya. Inilah tempat tinggal mereka Ibu Bapak, ya. Dan tempat tinggal mereka ini setiap 3-5 tahun sekali akan dicek oleh pemerintah. Jadi setiap tahun Bapak akan melihat perbedaannya. Nah, inilah tempat tinggal negara Singapura, ya. Ini hanya 99 tahun saja. Oke, untuk yang ketiga, uang masuk Singapura adalah dari perbankan Pak, dari ekonomi. Bapak Ibu tahu sekarang 162 bank itu Bapak Ibu, 162 bank berada di negara Singapura dari seluruh dunia. Dan private banking terbaik saat ini di kawasan Asia adanya di Singapura. Private banking itu Pak, contoh Bapak punya uang, Bapak adalah uang hantu lah contohnya, ya, 500 triliun. Bapak datang sini, 500 miliar. Bapak datang sini, Bapak jumpa yang namanya orang bank akan langsung transfer. Apa Pak? Makanya Sri Mulyani itu bingung, ya. Mau tarik uang koruptor dari Singapura ini agak berat Pak. Karena orang sini sudah simpan, dia diam saja. Ya, karena orang Singapura butuh uang itu. Nah, orang Singapura butuh uang itu. Oke, jadi 4 itu saja uang dari negara Singapura. Terakhir adalah dari tourism, ya. Tourism Singapura saat ini adalah tourism nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Lebih kurang 18 juta setiap tahunnya masuk ke negara ini, ya, 18 juta. Nomor 1 kan adalah Thailand, nomor 2 adalah Malaysia, nomor 3 adalah Singapura, nomor 4 harusnya Indonesia, tapi sekarang sudah disalip oleh Vietnam, baru Indonesia nomor 5. Indonesia tuh hanya 5, setiap tahunnya hanya lebih kurang 10-11 juta saja wisatawan asing yang masuk Bapak Ibu. Kalau Thailand itu lebih kurang 38 juta, Malaysia lebih kurang 32 juta setiap tahunnya, Singapura 18 juta, ya.
Ini koreksi juga bagi kita, kenapa banyak orang pilih negara mereka, karena ya tadi situasi politik bukan menjadi barang yang gampang di suatu negara ya. Gosip itu, cobalah kita nonton TV kan gosip jarang, politik ya Bapak Ibu ya. Jadi orang pun bisa datang ke suatu negara. Inilah kendaraan di Singapura, semuanya plat S Singapura ya. Kalau kemarin kan kalau Kuala Lumpur apa masih ingat tak? W ya, W. Kalau Johor apa? C ya, Ibu Bapak ya. Kalau Melaka apa? Ya. Jadi negeri 9 adalah A. Ini kalau Singapura adalah S. Dan Singapura seluruh kendaraannya harus bersih Bapak Ibu, tidak boleh kotor-kotor. Kotor denda ya. Kalau kita kan banyak debu ya, nampak sekali mobil tak pernah dicuci. Ada tulisan lagi sopeng ya, di kacanya ya Ibu Bapak ya. Kotor ya, dibiarin aja selagi mobil itu bisa jalan. Dan Ibu Bapak, kendaraan di Singapura ini 10 tahun saja ya. 10 tahun dia baru akan scrap. Dulu mobil Singapura ini dikirimnya ke 2 daerah, yaitu ke Batam dan Sabah. Tahun 2007 program tersebut tidak boleh lagi masuk, makanya mobil-mobil Singapura ini yang second-secondnya itu dibawa ke South Africa atau Afrika Selatan. 10 tahun saja Pak mobil di Singapura ya. Kalau dia mau perpanjang, panjang lagi pajaknya 2 kali lipat dari pajak yang sekarang. Ya, kalau negara maju nih dia lebih mengutamakan kendaraan umum. Kalau negara berkembang dia lebih utamakan kendaraan pribadi. Jumlah penduduk Singapura tidak lebih dari 5,5 juta sekian lah ya Bapak Ibu ya. Bahasa aslinya adalah bahasa Melayu. Karena ini dulu bagian dari negara Malaysia. Pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Malaysia itu singkatan ya Bapak Ibu ya, Malay and Singapore Association. That is the stands for of the Malaysia. Ya, nama asli Malaysia itu kan Malaya. Ya, Malaysia itu singkatan dari Malay and Singapore Association. Malaysia, Malay and Singapore Association. Jadi dulu berpisah, Singapura memisahkan diri dari dari Malaysia. Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada 9 Agustus 1965. Jadi kita akan ke Patung Singa, Merlion Park, Taman Merlion, ya, Taman Merlion. Merlion singkatan dari Mermaid dan Lion, ya. Megana. Ya. Dan di Singapura ini seluruh tanaman dia beli mahal ya Ibu Bapak ya. Jadi dia punya sertifikat setiap pohon-pohon di sini. Dan tidak sembarang orang boleh memotong pohon ini dengan sembarangan ya. Lihat, coba lihat Singapura ya, tidak ada pohonnya yang gondrong-gondrong ya, yang sampai ke jalan seperti di tempat-tempat kita tuh kan. Dan tidak ada gambar-gambar caleg ya, apalagi tulisan penerimaan mahasiswa baru, siswa baru ya, sedot WC nggak boleh ya. Semua rapi di Singapura, ini bersih. Klakson pun tak boleh digunakan dengan sembarangan ya di Singapura ini. Inilah satu negara yang sudah tertib, disiplin ya Ibu Bapak. Untuk membangun sistem ini Bapak Lee Kuan Yew dulu penuh dengan perjuangan ya. Pak Lee Kuan Yew adalah salah satu mentor ataupun the hero of the Singapore ya, pahlawan dari negara Singapura. Ini adalah 3 serangkai dulu ya, Pak Soeharto, Mahathir Mohamad, dan Bapak Lee Kuan Yew. Oke, di Singapura ini karena dia adalah bekas jajahan Inggris, jadi untuk urusan luar negerinya adalah Perdana Menteri, sama seperti Malaysia ya. Di sini juga ada presiden, tapi presiden ini Ibu Bapak dia hanya terus untuk mengurus masalah dalam negeri saja. Saat ini presidennya orang Melayu dan paling pertama sekali bernama Bapak Ibu Halimah Yacob, presiden yang pertama yang perempuan bersuku Melayu. Untuk presiden dipilih secara giliran ya. Ada 3 suku besar kan di Singapura ini, Malaysia, India, dan Cina. Sekarang yang memimpin adalah Melayu, nanti habis itu bergilir lagi Cina, karena sebelum Melayu kemarin itu India ya. Adalah negara dengan tempat penyulingan minyak terbesar di dunia nomor 2 ya.
setelah New Orleans Amerika. Penyulingan minyak terbesar di dunia, nomor 2 adanya di Singapura. Padahal Singapura tidak ada minyak Pak ya, tapi dia berani untuk membeli seluruh minyak mentah yang ada di seluruh dunia ini ya, untuk disimpan di Singapura ya. Setelah dia kelola, kemudian dia baru jual dengan Singapura dolar. Nah, kiri.